Halo, Assalamualaikum. Hari ini mau chit-chat bareng Kakak Devi mengenai jurusan apa sih yang Kakak Devi ambil. Sebentar ya. Langsung aja kita undang Kakak Devi buat bergabung. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bener-bener. Allah, Kakak Devi, how are you? Fine. Dek, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Ih, parah ya. Terakhir kapan di pantai? Enggak, Ding. Depok, Depok kayaknya. Iya nggak sih? Lupa. Di Depok, di Depok, di Depok ya. Depok. Nah, terus sekarang lagi di mana? Where are you right now? Di rumah. At home. At home, day off ya, libur ya. Enggak lagi off. Mantap. Ada beberapa pertanyaan nih Kak Devi. Oke. Ini Ada beberapa kayaknya sepi. pertanyaan. Eh, Oke. ya nggak apa-apa Kak. Nanti kan disimpan di IGTV terus masukin ke YouTube buat pelajaran anak-anak nanti pas Oh, masuk sekolah. oke, oke. Gitu ceritanya. Lanjut ya. Iya. Ini kita mau memperkenalkan jurusan yang Kakak Devi pelajari waktu kuliah. Kakak Hmm. ngambil jurusan apa Kak dulu waktu kuliah Kak? Teknik radio diagnostik dan radioterapi di tiganya. Oke, D3. Em, di mana, Kak? Di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Oke, boleh ceritain Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi itu apa sih, Kak? Jurusan apa itu ya? Ya, ini in Inggris atau bahasa nih? Kalau Inggris agak Karena susah ini. kebetulan kuliahnya kuliahnya di Jakarta Selatan boleh campur-campur. Campur-campur ya. Aduh. Ya, jadi eh siapa dulu ya? I'm Iya, Devi. oke. I'm a radiologic technologist, also known Mm-mm. as a radiographer. Jadi dulu kuliahnya itu namanya kalau bahasa Inggrisnya tuh medical imaging. Oke. Jadi kalau bahasa Indonesia teknik radiodiagnostik dan radioterapi, tapi kalau misalnya di apa Inggrisnya itu medical imaging. Itu Mm-mm. kayak it's not about radio at all ya kan. Kadang-kadang suka ada yang announcer gitu kayak announcer what announcer gitu. Bukan Iya. bukan announcer ya. Kita kerja di rumah sakit dengan sejumlah alat-alat X-ray gitu kan. Jadi kayak operator alat radiasi ya. Pemeriksaan Mm-mm. pemeriksaannya itu radiodiagnostik. Jadi kayak misalnya pemeriksaan toraks, paru-paru, kayak gitu. Terus tangan, kaki yang patah-patah, tulang-tulang dan segala macam itu juga Mm-mm. bisa. Terus kepala juga bisa. Pokoknya kita lihat daleman orang sampai ke dalam-dalamnya gitu. Halo, nggak bisa bohong. Gak bisa bohong gitu. Kayak gitu, kuliahnya 3 tahun. Oh, kuliahnya 3 tahun karena ada tiga ya kak. Terus Iya. alasan kakak ngambil kuliah itu apa ya kak? Because my parents told Dulu. me to. Oh, My parents told me to kayak eh mereka kerjanya kan kesehatan juga, jadi kayak kamu kuliah di oke. kesehatan aja gitu. Ya udah, jadi masuk situlah. Oh, generasi kesehatan kak. Oh, iya, heeh, nih sekeluarga. Mantap. Terus, em, oh iya, kakak punya mata kuliah yang disukain atau yang dibenci nggak sih gitu waktu kuliah? Sejujurnya kayak I'm barely even remember. Kayak nggak terlalu Eh, inget ya. Dulu kayak kuliah apa ya? Karena banyak di lab ya. Favorit kayaknya nggak ada yang terlalu ini ya. Tapi kalau di lab tuh memang suka sih kayak. Karena seru kan dia kayak
Kita langsung ya di lab gitulah, berasa kayak saintis aja padahal sih bukan. Kayak asik banget sih pas di lab itu seru-seru. Jadi Oh gitu. di lab kan kita kayak ada apa sih dulu praktek tuh, Phantom ya, kita main Oh, Phantom Phantom. Phantom itu itu. apa, Kak? Mm. Jadi eh, dia tuh kayak contoh badan manusia gitu dalam bentuk patung ya, kalau misalnya yang orang awam lebih ininya. Bentuknya kayak patung, terus didesain sedemikian rupa, bentuknya sama kayak manusia lah, dalam-dalamnya manusia, sampai ketebalannya juga sama, dan itu berat Hmm. banget, gila ya. Hmm. Berat banget, Kakak parah sih bawa-bawa itu. dong. Iya dong, bener, kita bawa-bawa. Ketemu tulang-tulang yang bener-bener tulang manusia gitu kan, yang ada apa tuh, Hmm. tagnya gitu ya, ada tag tulang manusia ya. Tapi seru sih yang pas di lab itu, memang asik Itu banget. nanti dihafalin nggak sih, Kak? Kayak ini tulangnya tuh harus kita hafalin Oh bagian-bagian iya, itu apa jelas, sih karena gitu. kan nanti pas pas kita kerja ya, kalau saya kita udah Hmm. kerja nih, tulang manusia itu kan ada macam-macam banyaknya nih kan. Nah, kita harus Hmm. tahu tuh bentuk normalnya kayak gimana, bentuk yang nggak normalnya kayak gimana, juga harus tahu, minimal kita harus tahu ya. Nanti kalau misalnya Hmm. urusan lebih lanjutnya kan sama radiolog, dokter radiologinya. Tapi kalau kita minimal Hmm. kita tahu gitu, "Oh, ini bentuknya nggak kayak gini nih harusnya." Jadi bisa cari posisi apa yang biar kelihatan nih gitu. Kalau misalnya, oh ini yang Hmm. kelainan gitu. Jadi penegakan diagnosanya jadi maksimal. Itu Oke, harus siap-siap. dihafal semuanya. Banyak banget hafalannya. Ayo yang biologinya masih harus belajar biologi. Udah gitu bahasanya bahasa Biologi. Latin. Ini penting banget nih, Oke, bahasanya bahasa bahasa Latin. Latin ya. Nggak ada bahasa Iya. Indonesianya. Bukannya katanya bahasa Latin itu lebih ke arah puitis gitu ya, Kak? Enggak. Ya, tapi kan tetap aja ya banyak banget yang harus dihafal. Karena ngafalin ya. Karena hafal harus Jadi ngerasa hafal. beban ya. Wah. Iya pusing. Terus juga nih, Kak, waktu kuliah pasti ada yang namanya up and down ya. Iya. Kayak suka duka gitu. Ada nggak sih suka dukanya waktu kuliah apa ya, Kak? Ya banyak macam-macam ya, karena kan dulu tahun 2009 ya kuliah itu belum ada Gojek ya kan. Oh, Kita oke. kuliah belum ada Gojek, Ojek saudara-saudara. online. Itu kalau misalnya kendaraannya kan kita dari BD, maksudnya kuliahnya di Jakarta, terus apalagi Kakak Mustika rumahnya di dulu mana, Kak? Ciputat ya, jauh banget. Mantul. Ya kan, yang di Bekasi gimana rasanya? Hmm, nyubuh berangkat. Iya kan, dan kendaraannya tuh kayak zaman itu sekarang udah nggak ada kayaknya tuh, 421 tuh kayak jarang Iya, banget. Kalau P21. nunggu, Oh, jadi apalagi inget kalau something. pulang malam, I iya. remember something. Oke, don't mention about it. Oke. Ya, jadi kayak ya perjuangan banget ya, kayak apalagi kalau lagi Mm-mm. capek segala macam, kadang ketiduran di dalam bis gitu kan, sering banget kelewatan segala macam karena capek banget kan dia ya. Apalagi pas Iya, zaman-zaman udah iya. mulai praktek gitu ya, praktek Iya. di rumah sakit, ya ampun. Tapi seru sih. Oh, seru ya. Oh, ngomong-ngomongin soal praktek ya. Ada nggak sih kejadian yang susah banget dilupakan waktu praktek gitu? Ada, tapi Ya di nggak usah prakteknya di mana, nggak Kak? usah disebutin rumah sakitnya. Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya rumah SD sakitnya Hospital tit gitu lah. beda ya gitu. Rumah sakit Mm-mm. tentara banyak ya, rumah sakit Oke, tentara di banyak. Jakarta, banyak banyak. Udah Bandung banyak udara, banyak. oke. Ya banyak ya banyak. Jadi di Udara, salah satu darat, rumah sakit laut laut. ya ada ya semua. Di salah Banyak. satu itulah pokoknya. Oke. Waktu itu kan kita kan mahasiswa ya. Nah kebetulan Mm-mm. biarpun kita mahasiswa praktik kan, ya kita kan nggak bisa dong ya kayak sembarangan manggil pasien dan segala macam tuh, mesti nunggu Mm-mm. sampai ada yang kerja di situ. Nah, Oke. kebetulan suatu hari, ini suatu hari, One day. si petugasnya ini terlambat, datangnya Oh, terlambat, Alemong. Terus? ya kan terlambat. Sementara pasiennya udah banyak banget nih kan, form Mm-mm. pasien tuh udah numpuk lah ya. Nah, saya kan sendirian kan, terus kayak nggak bisa Mm-mm. gimana gitu, masa panggil, nanti kalau salah kan bahaya ya, masalahnya masih praktek. Terus akhirnya ACC dari ada senior yang lain nanya, "Kak, ini ruangannya belum datang nih, petugasnya terlambat gitu. Terus gimana? Kamu bisa kan kerjain?" Ya udah deh, panggil dulu aja. Panggil ya kan, panggil nih akhirnya. Mm. Hasil pertama, ini pangkatnya letkol ya. Letkol. Oh,
oke. collab, serem ya. Terus kayak orang Batak mungkin ya. Ya maksudnya dengan logatnya dia kan agak kaget ya gitu Mm-mm. ya. Dipanggil, wah dia udah dari depan nih udah agak emosi mukanya ya. Karena harusnya kan dia Mm-mm. jam 7 kayaknya. Itu baru panggil jam 9-an. Wah Waduh. marah-marah dong dia kan begitu dipanggil. Oh wah parah-parah deh pokoknya. Kaget ya saya Mm-mm. diteriakin kayak gitu. Sampai keluar kata-kata yang kayak, wah saya apa namanya? Ya pokoknya serem lah ya gitu kayak kaget nih saya. Terus udah gitu zaman Iya, itu kan belum berkerudung ya kan, masih masih bentukannya masih iya. agak kayak laki ya kan. Jadi mungkin Aduh, dia nggak belum gitu ngeh berhijrah juga. ya, Kak. Belum berhijrah, jadi mungkin dia nggak ngeh juga kan. Wah dimarahin itu bener-bener nggak bisa lupa tuh kayak, wah jantung mau copot tuh kayak pindah ke perut gitu. Mm-mm. Begitu diteriakin langsung, itu langsung, Pak saya cuma mahasiswa magang Pak. Ini petugasnya agak terlambat gitu. Iya seharusnya Pak. Ya mau nggak ini sih kan namanya orang sakit ya kan. Pasti kan orang Iya. sakit kan udah sakit, lama dipanggilnya nih gimana Mm-mm. nggak jelas segala macem kan. Ya, jadi tapi udahannya tuh pas selesai Iya. selesai diperiksa, karena dia tahu kan ya saya mahasiswa magang. Dia kayak nyapa gitu, minta maaf lah ya, dia minta maaf kayak maaf gitu Mm-mm. segala macam ya. Iya, tapi kan tetap tidak terlupakan. Itu hampir pipis Psikologisnya, di celana aduh, itu. Langsung shock banget. astagfirullah. Parah banget ya. Itu Itu kan, paling serem. oke, pengalaman yang kayak gitu. Kalau pengalaman kayak romance itu ada nggak, Kak? Out the Romance box nih. enggak sih. Oh, nggak Nggak ada ada ya? kayaknya. Atau yang Nggak lain ada. nggak ada? Enggak itu doang yang paling inget ya karena itu bener-bener kayak Kaget kaget itu itu. ya. Ya, kaget banget itu. Kayak jantungnya copot langsung. Wah, kaget. Ya Allah. Ini Kak, terus kalau Hmm. nanti anak-anak pada mau ngambil jurusan pro ini, Mm-mm. tips-tipsnya apa Kak buat anak-anak nih? Tips-tipsnya pas mau ujiannya atau apa nih? Kalau Dari awal lah, Kakak misalkan, nanti kalau mau masuk pro kayak gimana? Atau nanti pas kuliah kayak gimana? Pas lulus nanti kayak gimana gitu. pas kuliah ya paling kalau misalnya karena kan kita kan di biologinya sih ya yang paling biologi sama fisika. Mhm. Biologi, Oke, fisika, matematika, hafalan dan teknik ya. hitungan. Oke, heeh. Hitungan karena kan kita teknik ya. Teknik itu sudah pasti teknik itu pasti fisika-fisikanya banyak fisikanya sama Mhm. biologinya karena kan anatomi manusia ya dan biologinya tuh beda sama biologi yang di SMA sih jelas kayak lebih detail banget tentang terutama tentang manusia ya kayak dulu mungkin kalau misalnya di sekolah ngapalin biologi tulang aja udah kayak pusing banget ya nanti ketika Mhm. kuliah tuh itu sampai yang tulang paling kecil sampai garis Oke. seret cuma garis kecil aja itu ada namanya semua tapi kayak kecil banget nih kayak apa ini tiba-tiba ada namanya ternyata dia punya nama itu kayak Nah, lo wah garis lebih aja detail dinamain. banget Oke. detail banget sama fisikanya sih matematika juga itu mesti dikuatin Oke. sih di situ Terus biasanya lulusan atro ini cepet kerja apa enggak, Kak? cepet sih soalnya kan kita kan nggak tahu ya kalau sekarang ya tapi kalau misalnya Mhm. dulu itu kan saya kan satu angkatan cuma seratusan orang cuma Oke. 100 dan yang negerinya itu di Semarang sama di sini dua kan Mhm. Oh, jadi sisanya negerinya swasta cuma ada di Semarang sama di Semarang Jakarta. sama di Jakarta di Jakarta. Jadi kan ya jelas saya kalau misalnya negerinya aja cuma dua nih se-Indonesia gitu Mhm. sama paling yang lain swasta cuma kan kita kan ya namanya rumah sakit kadang-kadang maunya yang dari negeri jadinya banyak Oke. sih pasti insya Allah lapangan kerjanya banyak cuma ya ya gitu deh mesti pinter-pinter aja relasi Oh iya, terutama sih relasi ya relasi karena kan benar. kadang-kadang kita kan dari alumni atau kenalan senior nih jadi kayak di kampus jangan cuma ya biarpun kadang-kadang ada yang kuliah pulang gitu ya minimal kenal-kenal Kupu-kupu. lah ya. Kupu-kupu minimal kenal-kenal gitu jadi kan ada link dari mana gitu kan. Oke, siap. Terakhir Kak pertanyaannya. Kan Heeh. sekarang pandemik ya, breakout Oh gitu ya. ya, breakout dari China itu terus nyampe lah ke Indonesia. Kakak nih sebagai garda terdepan kan memang kerja di rumah sakit gitu kan. Hmm. Kira-kira harapannya untuk anak-anak untuk Indonesia lah ini apa ya Kak? Ya gimana ya kan kayak misalnya
Jangan kemakan Kakak hoax kan lah ya. sebagai garda terdepan gitu. Ha-ha. Yang Oke, penting jangan itu kemakan jangan hoax kemakan saja. hoax. Jangan kemakan hoax. Kayak ya misalnya konspirasi gitu apa segala macam ya kayak ya di rumah sakit tuh ada pasiennya beneran gitu kayak biarpun orang ya maksudnya kayak orang kan banyak yang kayak apa nih ini konspirasi bohong semua segala macam gitu kan terus kayak Iya. segala macam penyakit itu dianggapnya corona ya bukan kayak gitu sih maksudnya namanya pasien masuk ke rumah sakit emergency itu suspek. Nah, jadi bisa disuspek, Mm-mm. tapi kan nanti setelah pemeriksaan lebih lanjut segala macam ya bisa berubah kalau memang dia negatif hasilnya kan. Gitu. Jadi bukannya kayak ya jangan kemakan hoax lah kayak ah bohong nih angkanya ditaik-taikin apa segala macam gitu. Ini cuma supaya jual vaksin apa segala macam. Ya mungkin ada yang kayak gitu-gitu, tapi yang pasti penyakitnya beneran ada gitu. Kayak di rumah sakit nih ada beneran. Mm-mm. Pasiennya tuh beneran ada gitu. Dengan kondisi sesuai dengan penggambaran yang dari sana kayak ciri-cirinya begini 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 gitu kan. Setelah pemeriksaan hasil paru-parunya bentuk gambarannya kayak gini nih gitu. Nah, ya emang benar gitu kayak ada yang kayak gitu yang sesuai lah pokoknya kayak beneran ada pasiennya. Jadi jangan jangan kemakan hoax gitu maksudnya mau jaga kesehatan lah kayak rajin-rajin cuci tangan gitu jangan jorok maskernya tuh Mm-mm. dipakai jangan cuma ditaruh di sini gitu kan kayak zaman Iya. sekarang mah digantung sini ya atau enggak ditaruh di sini terus apa gunanya gitu pakai masker sampai Iya, sini iya. sampai ketutup rapet gitu jangan sampai Capek, gini kayak apa kadang gitu. ngap Kak, gitu maksudnya tuh. Iya tapi kan demi kesehatan ya kayak percuma kan kalau misalnya masker taruh sini kehirup lagi jadinya yang di luarnya Oh iya ya. Ya hirup Allah. lagi dong kan jadi ya Siap, ya siap, siap. jangan percaya hoax Oke. lah pokoknya biarpun biarpun Mm-mm. misalnya kita nggak suka sama pemerintah atau segala macam ya ikutin aja lah gitu kan biar Oke. sesuai Berarti semua harus dikaji ulang ya Kak ya? ya gitulah kira-kira Mm-mm. yang pasti Nah, ya yang jaga namanya kesehatan lah siap-siap. Makasih banyak ya Kakak Devi, oke infonya, ilmunya. Semoga selalu diberi kesehatan karena terus-terusan berhubungan dengan COVID-19. ya Selalu, insya Allah amin ya, selalu bahagia ya karena katanya para garda terdepan sudah mulai, ya stres kita tekanannya dari mana-mana sesah gitu iya. dituduh ini itu juga kan Nah lo, iya kan, bener. Hmm. Ya udah, makasih banyak Kak Devi. ya Selamat beraktivitas kembali. Bye bye. oke dah Assalamualaikum. Waalaikumsalam